Broadcasting live from South Jakarta. You're listening to The Hills Radio. Your music, your lifestyle. This is The Hills Radio. The Hills Radio. Download aplikasi The Hills Radio di Google Play Store dan juga di App Store. Follow sosial media The Hills Radio di Instagram thehills.radio. Ya, hai The Healers, welcome back. This is me again, Indah Firdaus. Dan seperti yang udah gue woro-woro dari tadi, di malam hari ini dari jam 7 sampai jam 8 kita bakalan ngobrol The Healers dalam Talk the Thoughts ya. Kita bakalan ngobrol sama narasumber luar biasa malam hari ini, ngobrolin satu topik terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2023 ya. Dan topiknya malam hari ini adalah cara Gen Z War on Drugs. Kita menghadirkan Dr. Rudy Hartono. Beliau ini adalah seorang spesialis kedokteran yang juga ahli dalam hal-hal yang terkait dengan adiksi, The Healers ya. Nanti kita tanya karena ada gelar khusus ya buat Dr. Rudy ini. Dan juga ada Bonike atau Mas Boni ya malam hari ini dari Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli untuk Divisi Pemulihan. Langsung kita sapa beliau berdua ini. Halo, selamat malam. Halo malam, Mbak Ida. Ya. Malam, Dr. Rudy. Malam, Bro Bon. Ya, terima kasih banyak Li, Mas Boni lagi di perjalanan juga nyempetin ya untuk ngobrol barengan kita di malam hari ini. Dan yang pasti kita bakalan ngobrol seru lah ya terkait dengan gimana sih caranya Gen Z untuk war on drugs ya. Oke, dan ini sekali lagi kita punya Dr. Rudy. Dr. Rudy ini adalah seorang dokter, konselor juga, terus kepala dari pusat rehabilitasi ya untuk korban penyalahgunaan narkoba. Betul ya Dr. Rudy ya? Ya, betul. Oke, dari Rumah Peduli Anak Bangsa. Ya. Iya, jadi aku balik lagi nih, tadi udah janji sama The Healers mau kasih tahu gelarnya Dr. Rudy sama Mas Boni apa sih tadi yang di belakangnya itu? Ya, Dr. Rudy? Ya. Kalau saya sih itu ICARA, International Certification Addiction Recovery Associate. Ya. Kalau Bro Bon itu lebih lanjutnya lagi, dia itu spesialisnya. Jadi kalau Bro Bon itu International Certification Addiction Recovery Specialist. Oke, recovery specialist ya, makanya divisinya pemulihan ya. Iya, betul sekali. Alright. So, ini adalah satu topik yang menurut aku luar biasa. Kenapa? Karena kan ini dari tahun ke tahun kayaknya masalah terkait narkoba ini nggak pernah selesai. Benar nggak sih Dr. Rudy sama Mas Boni nih? Aku manggilnya Mas Boni atau Bro Boni nih? Karena Dr. Rudy manggilnya Bro Boni nih. Iya, boleh Bro Boni, boleh Mas Boni, senyamannya aja Mbak Indah. Senyamannya gitu aja ya. Tapi memang kalau di area pekerjaan saya gitu dan rekan-rekan memang klien-klien kami atau coach kami biasanya menyapa kami dengan sebutan Bro. Seperti itu sih, tapi Mbak Indah nyaman aja, manggil Mas Boni juga oke. Siap. Nah jadi The Healers, for your information, Hari Anti Narkotika Internasional itu kan diselenggarakan setiap tanggal 26 Juni ya. Dan ini, correct me if I'm wrong, Dr. Rudy or Mas Boni, sejarahnya katanya terkait dengan salah seorang di Cina ya, yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gitu ya, berpengaruh dalam pemberantasan perdagangan opium kalau nggak salah ya. Apakah itu gimana sih sebetulnya sejarahnya dari Hari Anti Narkotika Internasional ini dulu deh? Iya, gimana Mas Dr. Rudy dulu boleh cerita dulu nih gimana sejarahnya? Iya, kalau kita melihat sih sebenarnya ini diawali dari tahun 87 ya. Dari resolusi PBB. Semenjak tahun 89 itulah makanya ditetapkan resolusi itu Desember ya tahun 87 dan semenjak tahun 89 itulah mulai 26 Juni itu diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Oke. Gitu ya. Jadi awalnya dari resolusi itu dari PBB. Dari tahun berapa Dokter? 87 ya? Kalau resolusinya itu dari tahun 87. Oke. 87, tapi mulai diperingati itu mulai dari tahun 89. Yang mana tujuannya itu adalah untuk memerangi ini ya penyalahgunaan narkoba ya? Penyalahgunaan, iya. Oke. Penyalahgunaan narkotika
narkotika. Ya, dan di tahun 2023 ini juga temanya cukup panjang nih ya. People first, stop stigma and discrimination, strengthen prevention. Betul ya. Jadi utamakan orangnya, hentikan hentikan stigma negatif dan diskriminasi gitu ya. Lalu perkuat pencegahan. Oke. Nah, terkait dengan ini, boleh nggak sih sebelum kita ngebahas dengan temanya dari HANI 2023 ini, sebetulnya kondisi Indonesia terkini itu seputar narkotika itu gimana sih? Trennya tuh lagi kayak gimana sih saat ini? Boleh Mas Boni dulu mungkin. Itu menarik sekali Mbak Indah, kalau trennya di Indonesia. Jadi kalau untuk trennya sekarang memang banyak jenis-jenis substance baru yang ditemukan gitu ya di Indonesia, bahkan belum sempat diberikan nama. Jadi Kementerian Kesehatan sendiri sudah menemukan puluhan substance, dan Badan Narkotika Nasional pun sendiri juga telah menemukan puluhan substance juga, dan belum diberikan nama, belum dikasih judul, ini apa ya namanya yang pas ya, seperti itu. Tapi memang untuk NPS ini, biasa kami menyebutnya NPS, New Psychoactive Substance. Memang belum New Psychoactive Substance, NPS. Ya, NPS. Jadi memang ini belum sempat diberikan nama. Dan menariknya gitu kalau bicara trennya, kalau kita melihat 3 tahun terakhir nih, sejak pandemi COVID gitu melanda negeri kita, itu memang trennya sekarang lagi chemsex itu. Kalau bicara drugsnya, chemsex, jadi chemical sex itu. Jadi penggunaan zat itu digunakan untuk menunjang aktivitas seksualnya. Gitu. Dan trennya ini 3 tahun terakhir seperti ini. Bahkan ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi di Southeast Asia gitu, di Asia Tenggara. Karena kebetulan tepat sebulan lalu gitu ya, memang saya baru selesai menghadiri diseminasi tentang chemsex gitu di Vietnam. Dan saya pikir ini terjadi hanya di negara saya gitu ya, di negeri kita gitu. Ternyata 10 negara ASEAN itu pun mengalami situasi yang sama. Nah, itu kalau bicara trennya di Indonesia, mungkin Dr. Rudy juga mau menambahkan gitu ya, temuan-temuan kasusnya apa seperti itu. Oke, jadi dari Mas Boni tadi trennya 3 tahun terakhir itu adalah chemsex itu tadi ya, bagaimana narkoba ini digunakan untuk aktivitas seksual begitu ya. Yes. Ya, Dr. Rudy, ada yang mau ditambahkan terkait dengan tren narkoba khususnya di Indonesia, dan boleh mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain nih, statusnya gimana sih di Indonesia ini? Iya, kalau kita ngelihat sih sama seperti Bro Boni bilang tadi, selain karena tren yang seperti itu, kita juga melihat sekarang perkembangan itu umur-umur itu cenderung akan sedikit lebih muda ya, yang mulai terpapar penyalahgunaan. Kalau dulu kan kalau kita melihat trennya waktu awal-awal dulu itu paling umur-umur dewasa ya, dewasa muda. Ini kalau kita melihat bahkan umur-umur muda itu sudah ada. Bahkan pernah itu kalau kami lihat di tempat kami sendiri, pernah itu malah kami nanganin mulai dari malah umur 11 tahun itu ada. 11 tahun, that's the youngest victim. Iya, wow. betul. Oke, 11 apalagi tahun. Kemarin kan kita sempat heboh juga tuh yang ada di media, yang di media itu kan yang apa yang dilakukan oleh seorang yang menjaga seorang anak itu dari botol bekas itu dikasih minum susu. Bong dari sabu-sabu ya. Oke, berarti itu bisa jadi korban termuda ya, ada balita gitu kan. Oke, iya. 11 tahun hingga paling tua berapa yang pengguna narkoba? Paling tua yang pernah kami tangani itu umur 65 tahun. 65 tahun, still using drugs. Wow, amazing. Kalau saya usia 58 paling tua yang pernah saya tangani. Pernah ketemu usia 58 ya. Oke, iya. Betul sekali. Iya. Wow, ini tuh kira-kira kalau misalnya rehabilitasi usia-usia seperti ini, is it going to be okay? Apakah mereka akan sober? Apakah mereka akan bisa pulih? Usia-usia tua seperti ini ada kata terlambat nggak sih sebetulnya, Mas Boni atau Dr. Rudy? Ya, silakan mungkin Dr. Rudy dulu deh. Kalau sebenarnya sih nggak ada kita berbicara masalah terlambat. Yang penting kita kembali lagi, ada nggak keinginan dari dia untuk berubah, gitu kan, untuk memperbaiki diri. Karena ya kita nggak melihat sih dari mana startnya sesuatu ya. Yang kita ngelihat itu dia mau finish nggak nih dengan perilakunya dia nih seperti ini. Ya kalau kita melihatnya, waduh ini mungkin udah terlambat nih karena udah umur sekian nih baru dia terpapar, tapi enggak, kita coba aja karena dengan teman-teman yang
berkecimpung di praktisi masalah penanganan penyalahgunaan, kita nggak pernah pesimis dalam menangani hal seperti ini. Ya. Oke, ya, Mas Boni mungkin mau menambahkan, Mas Boni, terkait pemulihan di usia yang tadi ditemukan 58 tahun atau bahkan Dr. Rudi bilang ada 65 tahun ya. Apa yang terjadi? Pertama, saya sangat setuju gitu apa yang disampaikan Dr. Rudi gitu. Jadi kalau kita bicara perawatan gitu ya, tidak ada kata terlambat. Yang pertama itu yang mesti kita pahami sama-sama, makanya oleh karenanya UNODC dan teman-teman yang bergerak di bidang nafsa gitu ya, mereka akhirnya punya tema, menurut saya ini tema terbaik yang pernah dimiliki gitu. Yang tahun ini, 2023 ini? Iya. Oke. Iya, menurut saya. People first, stop stigma and discrimination. Dan apa namanya dia katakan prevention, dia coba perkuat prevention ya. Ya, perkuat prevention. Nah, ini sama sekali tidak pernah, karena sebelumnya selalu membahas tentang perang terhadap narkotika, War on drugs. Sedangkan di tahun 80-an iya, war on drugs. Sedangkan di tahun 80-an ya kita tahu gitu, negara superpower gitu ya. Sama sih seperti Indonesia superpower juga, tapi manusia individunya superpower gitu ya. Bisa ngatur ini, bisa ngatur itu gitu. Banyak SDM-nya. Bahkan petinggi, bahkan pejabat publik, petinggi di sebuah lembaga institusi gitu ya, terlibat dalam peredaran narkotika gitu ya. Dari hasil putusan sidangnya kita tahu sama-sama. Nah, artinya perang terhadap melawan narkotika ini adalah sebuah hal yang gagal. Negara sehebat Amerika sendiri pun mereka udah menyatakan gagal. Dan perbandingannya gitu ya Mbak Indah ya, kalau saya dengan ada beberapa rekan-rekan yang memang dia pelaut, ada yang, jadi beliau sampaikan gitu, Indonesia masih jauh lebih baik. Itu kayak di Amerika sendiri, Philadelphia, Seattle itu mereka udah pakai di pinggir jalan. Luar biasa. Kayaknya awal bulan lalu ada video yang beredar kayak zombie di daerah Philadelphia ya kan, Mas Boni ya, dan Dr. Rudi ya. Iya, dan bahkan Seattle pun itu juga udah sama gitu maksudnya, sama kayak negara bagian Philadelphia itu gitu maksudnya. Orang tuh udah cuek menggunakan, bahkan polisi pun juga ya udah bagaimana mereka tidak keluar dari area yang jadi dijaga. Jadi kayak ada lokalisasi ya untuk penggunaan narkoba ini ya. Betul. Dan itu saya pernah menemukan fenomena tersebut di tahun medio 90-an. 90-an, oke. Di medio 90-an itu memang di Indonesia itu bisa dibilang pandemik heroin pada waktu itu. Sama seperti situasinya Amerika sekarang, mereka lagi pandemik fentanyl gitu, yang dimana kita tahu fentanyl itu biasa digunakan buat ibu-ibu yang setelah melakukan seksio sesar gitu kan, mereka mengurangi rasa sakitnya. Nah, artinya kalau Indonesia ikut slogan perang melawan terhadap narkotika, artinya kita mundur dengan puluhan tahun lalu, sekitar 40 tahun lalu kita mundur, dan yang akan kita temui kegagalan. Makanya tadi saya sangat setuju gitu dengan ini selama saya sebagai seorang praktisi, moto atau tema tahun ini adalah tahun terbaik yang pernah saya temui gitu, Mbak Indah. Nice, karena lebih ini ya, lebih deep, terus lebih menyeluruh ya, kena ke manusianya soalnya ya. Betul, dan ini temanya pas banget dengan yang teman-teman The Hills Radio gitu bangun gitu caranya Gen Z, yang pas buat Gen Z untuk war on drug. Nah, jadi memang jadi nggak usah lagi kita takut-takutin generasi muda ini narkoba nanti mati, mati masuk peti mati gitu kan. Terus ya itu mereka sudah tahu, tapi bagaimana caranya kita membangun anak-anak kita gitu ya. Untuk mereka cukup confidence dalam menjalankan aktivitasnya tanpa menggunakan zat. Seperti itu sih. Berarti artinya itu nanti berarti perlu dibekalin. Perlu dibekalin keterampilan.
gitu. Oke. Paling itu sih, itu dulu. Ya, Oke. Itu berarti nanti kita sudah masuk pada bahasan pencegahannya ya. Tapi aku mau coba ngupas dulu dari temanya 2023 ini. Tadi kan utamakan orangnya ya. Berarti kita mengutamakan ya generasi muda itu tadi ya, Mas Boni dan Dr. Rudy ya. Si Gen Z ini yang kita utamakan mereka-mereka yang belum terkena gitu ya. Gimana caranya supaya mereka tidak terkena? Itu satu ya. Kemudian stigma negatif. Hentikan stigma negatif. Memang stigma negatif ini seperti apa sih maksudnya, Dr. Rudy, yang terkait dengan Oke, jadi begini Mbak Dea ya. Saya kembali lagi tadi dengan apa yang dijelasin Bro Boni. Kami mengingat ya berapa kali sering dulu dengan Bro Boni waktu kita berbicara masalah preventif. Kadang sih agak-agak dicibir juga karena kan banyak orang masih berpikir itu di treatment bagaimana penanganan gitu kan. Padahal kita melihat dengan teman-teman kita melihat dari sekian banyak kita punya generasi muda ada sekitar 60% loh dari total populasi gitu. Nah, kita berpikirnya dari sekitar 60% total populasi berapa persen sih yang sekarang yang sudah terkena gitu. Kenapa kita tidak pernah memikirkan anak-anak yang belum terkena ini gimana kita proteksi gitu mereka. Iya, selalu kan fokusnya dengan ya udah yang udah terjadi ini gimana nih penanganannya gimana nih seperti apa nih gitu. Iya kan? Berfokus pada rehabilitasi yang sudah terkena tapi mengabaikan yang belum. Apa ini penanganannya? Iya benar. Seperti yang Bro Boni bilang, kalau memang kita mau melakukan seperti itu kita kembali mundur ke belakang gitu loh. Makanya dengan tema yang saya lihat tahun ini luar biasa, udah berbicara preventif ya itu yang dulu kita pikirkan gitu. Nah, karena kan dari dulu orang selalu melihat kembali lagi kita bilang ya Mbak Indah ya stigma ya udah terlanjur di stempel tuh orang kalau udah dikatakan ini pecandu nih udah seperti ini nggak bisa ini nih apa. Nah karena itu stigmanya ya. Kita terlalu fokus ke masalah penanganannya seperti apa. Padahal kalau kita berbicara di prevention itu otomatis nanti pelan-pelan pasti stigma itu akan berkurang. Betul. Karena kan kita fokusnya kemarin saya katakan fokusnya kita di treatmentnya terus gitu loh. Jadi ini yang terekspos terus ini orang-orang yang udah bermasalah gitu kan. Akhirnya jadi stigma itu muncul gitu. So kalau stigmanya tadi sudah dihentikan, otomatis diskriminasinya juga kan harapannya nggak ada lagi ya. Karena kan diskriminasi ini berarti terjadi pada mereka yang sudah dianggap gagal ketika mereka terjerumus dengan menggunakan narkoba, begitu ya? Jadi harapannya stigma negatifnya tidak ada lagi, diskriminasinya juga tidak ada lagi, and then strengthen prevention atau perkuatlah pencegahannya. Nah, kira-kira nih menurut Dr. Rudy dan juga Mas Boni, pencegahan seperti apa sih yang efektif? Karena kan kalau kita browsing nih, Dr. Rudy ya atau Mas Boni, hari ini misalnya kita browsing Hari Anti Narkotika Internasional aja, and then munculnya adalah bagaimana polisi di Biak tadi melakukan tes urin secara dadakan gitu ya. Is it the real prevention? Is it effective gitu ya? Apakah seperti itu atau gimana sih sebetulnya? Silakan Dr. Rudy. Silakan. Iya. Ini Mbak Indah saya agak ketawa juga ini karena Mbak Indah mengatakan tadi begitu dibuka itu polisi di Biak ini kan. Nah, kalau ini saya membuka sedikit kembali waktu kasus ada satu universitas di Makassar. Yang kemarin sempat heboh yang katanya ditemukan bunker padahal itu kan cuma safe deposit sih sebenarnya. Nah, saya sempat mengedukasi kepada mereka, bertemu dengan sivitas akademika pimpinan universitas, bahwasanya ini kalau seperti ini ya udah kita jangan kebakaran jenggot seperti ini terus jadinya mau seperti pemadam kebakaran gitu kan, udah kebakaran dulu, udah mau di ini aja gitu kan. Nah kita melihat ini edukasi secara berkesinambungan bagaimana, tapi ya kita nggak bisa salahin juga. Akhirnya diambillah kesimpulan bahwasanya jalan ini untuk menghindari ini kita mesti tes urin nih semuanya. Dipikir untuk apa gitu loh. Dipikir begitu banyak mahasiswa mau dites urin ngapain juga setelah dites urin apa gitu kan. Nah, padahal kan kita kalau berbicara pencegahan apa yang kita lakukan edukasinya itu sampai sejauh mana pada anak muda gitu. Belum lagi kalau misalnya generasi Gen Z lah ya, mereka-mereka yang lahir dari tahun 95 sampai 2010 itu kan mereka kalau misalkan masalah tes urin aja ngakal-ngakal ini gampang banget ya, Dr. Rudy ya atau Mas Boni ya gitu kan, kita bisa banget akal-akalan kan. Nah, apakah berarti sekarang kan masih ada cara lain yang bisa lebih efektif untuk pencegahan ya. Gimana nih kira-kira nih Gen Z tuh harus gimana sih? Ya sebenarnya kalau selama ini gitu apa yang telah dibangun oleh lingkaran Indonesia Peduli gitu ketika bicara prevention, Bro Steve gitu ya dan
kami gitu ya, memang fokusnya itu bagaimana membangun teman-teman ini atau adik-adik kita, anak-anak kita memiliki keterampilan bagaimana menolak. Terus orang tuanya pun juga dilibatkan juga. Bagaimana mereka memiliki komunikasi yang baik gitu ya. Artinya komunikasi yang baik. Sebenarnya komunikasinya seperti apa sih antara orang tua dan anak. Nah, ini yang perlu dibangun. Terus si anak juga bagaimana komunikasinya dengan sebayanya gitu. Nah, ini yang perlu dibangun. Jadi tidak lagi gini Mbak Indah, namanya, oh ini bentuknya apa, maksudnya dipertontonkan gitu, bentuk narkobanya itu akhirnya menjadi trigger gitu. Itu akhirnya malah menjadi trigger tanpa ya? disadari. Iya, dan kalau saya tuh yang kerap saya jengkel, kerap yang membuat saya jengkel itu ini apa namanya, testimoni dari orang yang pernah menggunakan. Iya, jadi kalau kita bicara satu sisi, pemerintah kita bilang bahaya, tapi begitu diberikan ruang, yang bicara si para mantan-mantan ini, terus jadi letak bahayanya di mana, gitu. Dan kan terbukti beberapa, kalau kita mundur hampir 10 tahun lalu gitu ya, ketika seorang artis berbicara, dan akhirnya ternyata kedapatan masih melakukan hal yang sama gitu di hotel yang sama. Berulang kali gitu, ya ketangkepnya lagi berulang kali gitu. Iya. Nah, itu kan sangat disayangkan gitu. Padahal banyak di negara kita nih orang-orang yang sudah punya kemampuan dalam mengedukasi pencegahan, tapi memang masih saja gitu gayanya dengan menakut-nakuti, dengan nanti hukuman segini, wah itu sama sekali tidak berguna. Tapi bagaimana dibangun keterampilannya agar mereka cukup percaya diri bahwa memang hidup saya udah cukup bahagia, seperti itu. Oke, baik. Dokter Rudi, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pencegahan efektif. Jadi kalau tadi dari Mas Boni ya, untuk Gen Z ini adalah bagaimana mereka diajarkan keterampilan menolak, terus juga orang tuanya dilibatkan ya untuk bisa berkomunikasi dan juga komunikasi dengan teman-teman sebayanya tadi ya. Bagaimana dengan Dokter Rudi? Ya, jadi kan kita melihat kembali ya, Mbak Indah ya. Fondasi dasar yang paling kuat sebenarnya itu ada dalam keluarga. Ya, kita melihat ada dalam keluarga. Nah, sekarang kalau kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang, yang sangat jarang kita lihat itu adanya komunikasi antara orang tua dengan anak. Itu kan terputus. Jadi contoh nih, kalau kita ngelihat, kadang kalau jauh itu komunikasinya gampang dengan video call. Jadi kalau dia jauh bisa jadi dekat, tapi giliran di rumah itu berhadapan langsung berempat mungkin di meja makan, tapi masing-masing dengan gadgetnya. Jadi mereka dekat tapi akhirnya jauh. Jadi kadang yang biasa saya tanyakan, kepada orang tua yang kebetulan anaknya yang sempat kami tangani, ada nggak di keluarga, ya saya kasih gambaran nih, kayak contoh ya, Mbak Indah mungkin di kantor seperti radio ini kan pasti kita ada namanya BOD, Board of Director. Pastikan kita berbicara perkembangan ke depan radio ini maunya apa nih, instansi ini maunya apa nih. Kok dalam rumah tangga nggak ada gitu. Maksud saya kok nggak ada mereka duduk bersama-sama membahas sesuatu, mengkritisi sesuatu atau memuji sesuatu, supaya mereka tahu tuh di mana mereka bisa menumpahkan tuh unek-uneknya mereka. Karena kalau kita melihat anak-anaknya generasi kita ini kan ada 3 tempat tuh yang paling sering mereka berada tuh, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan pergaulan tuh. Ya, kalau di lingkungan sekolah kan pasti mereka terbatas tuh waktunya. Di lingkungan, nah sekarang jadi permasalahan, betah nggak di rumahnya nih? Kalau dia nggak betah di rumahnya, otomatis pasti dia berada di lingkungan pergaulannya. Nah, hal-hal dasar ini dalam hal kalau kita berbicara pencegahan, ini dulu deh yang kita mesti lihat gitu. Bagaimana edukasi kita berikan kepada keluarga, ya seperti Bro-Boni dengan teman-teman di Yayasan Lingkaran Peduli itu melakukan bagaimana dengan edukasi ke lingkungan keluarga, lingkungan institusi, supaya ini edukasinya masuk dulu nih, ilmunya masuk dulu, informasinya masuk dulu nih. Ya, karena sama seperti yang Bro Boni bilang, kami pun juga dulu pernah melakukan seperti itu, memberikan edukasi. Justru ditanyakan, mana nih, biasanya kan ada yang testimoni, ini udah nggak bisa seperti itu gitu. Karena udah nggak benar, karena akhirnya nanti anak-anak berpikir yang testimoni ini kan yang mantap maki, terus mengatakan saya udah berhasil. Mereka nanti mikirnya, oh
gak apa-apa nih saya pakai, bisa berhasil juga nih saya ini. Iya kan? Jadi kadang hal-hal seperti itu mesti kita buang jauh. Iya, karena kan sinonimnya testimoni itu kayak success story ya. Success story, iya kan? Betul banget. Anak-anak mikirnya, betul banget. Gak apa-apa nih, saya bisa kayak gini nih, saya bisa berhasil juga. Kalau mau success story itu misalnya dari orang yang hidupnya susah menjadi pebisnis sukses gitu ya. Oke. Bukan dari mereka yang pernah pakai narkoba bertahun-tahun terus berhasil lepas gitu ya. Oke. Menarik banget ya. Jadi ini sih sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa memang edukasinya itu harus dengan cara yang tepat, tidak lagi menakut-nakuti dan disampaikan juga oleh orang yang tepat ya. Artinya mereka-mereka yang memang kompeten ya, Dokter Rudi ya. Oke, baik. Oke, dan kalau kita berbicara tema untuk Hani nasionalnya itu kan masih War on Drugs menuju Indonesia bersinar ya. Oke, kalau nggak salah seperti itu ya kalau Hani nasionalnya ya. Nah ini kan berarti kan ada kaitannya tadi juga dengan si peran Gen Z-nya nih, Dokter Rudi dan juga Mas Boni ya. Jadi ketika mereka sudah misalnya tadi, oke, balik dulu deh ke keterampilan menolak. Keterampilan menolak itu seperti apa, Mas Boni? Ya, gimana Mas Boni? Keterampilan menolak tuh kayak gimana sih? Ya, Mas Boni nggak ada suaranya ya? Iya. Oke, kalau siap. Keterampilan menolak sederhananya seperti ini, Mbak Indah. Jadi bagaimana teman-teman nanti akhirnya dilatih untuk, misalkan ada yang menawarkan, terus bagaimana yang bersangkutan memiliki kenapa maksudnya dia punya berani, saya tidak memerlukan itu. Dia secara asertif bisa menyampaikan. Nah, terkadang kan memang kalau di usia remaja gitu ketika kalau saya menolak, saya tidak bisa masuk kelompoknya nih. Karena pengakuan jati diri. Memang di usia remaja itu transisi gitu. Nah, tapi bagaimana kita membangun remaja ini punya kemampuan untuk menolak jika sesuatu hal tersebut tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Misalkan kita tidak usah membahas soal masalah drug, tapi misalkan keluar malam yang tidak ada manfaatnya gitu. Kenapa? Ya memang saya tidak membutuhkan keluar malam, karena di rumah saya sudah cukup mengasihkan. Ini ada, itu ada, dan keluarga saya cukup hangat dengan keberadaan saya, seperti itu. Ya, berarti dia harus bisa memutuskan ya, Mas Boni ya, si Gen Z ini harus bisa memutuskan betul, bahwa apakah yang dia akan lakukan ini akan berdampak positif atau negatif, kurang lebih seperti itu ya. Apakah dia akan membutuhkan gitu ya? Betul, itu nanti akan dilatih juga untuk cost benefitnya buat individu. Kalau saya melakukan ini, apakah hal yang akan saya lakukan ini menunjang masa depan saya yang saya inginkan. Ini kalau kita pernah baca bukunya Stephen Covey, Seven Habits Begins with an in Mind ya, Mas Boni, mungkin ada kaitannya ya ketika kita melakukan sesuatu itu yang harus bisa membantu kita menuju ke tujuan hidup kita, kan kurang lebih seperti itu ya. Mas Dokter Rudi, ada yang mau ditambahkan, Dokter Rudi? Tepat sekali. Silakan, Dokter Rudi. Kalau kita melihat kembali benar yang Mas Bro Boni bilang ya, bagaimana sih anak-anak itu diajarkan bagaimana sih untuk menolak sesuatu. Paling juga kita bisa melihat kalau pola yang kadang kita lihat ya, biasanya orang-orang itu dalam satu komunitas itu kan biasanya itu ada leadernya tuh. Ada leadernya ya. Paling leadernya itu kelebihannya biasanya dua tuh. Kalau bukan dalam hal finansial, ya, atau dalam hal kemampuan misalnya jago bela diri atau apa. Nah ya. Dan biasanya orang-orang yang ingin mendekati sesuatu, memberikan sesuatu itu paling yang coba mereka dekati adalah leadernya, leader daripada mereka. Nah makanya seperti yang Bro Boni bilang, kadang anak-anak ini itu biasanya kalau udah ditawarin sama temennya, dia nolak, dia bisa nggak masuk ke komunitas itu. Betul. Nah, sekarang makanya paling biasanya yang kalau yang kami coba lakukan itu bagaimana dengan leader-leader di komunitas itu yang kita berikan edukasi yang lebih baik kepada mereka supaya otomatis edukasi itu pasti akan masuk ke teman-temannya. Jadi dirangkul dulu si ketuanya ya. Begitu juga yang sering terjadi itu kalau sesuatu udah masuk, sesuatu negatif udah masuk ke leadernya, pasti teman-teman yang lain akan lebih mudah untuk masuk. Itu yang ceritanya. Karena itu yang Mas Boni bilang tadi, Bro Boni bilang tadi, karena kalau teman-teman itu udah kadang susah nolak nih kalau udah berada di komunitas itu. Ntar kalau kita nggak seperti ini, kita nggak diterima di komunitas ini nih. Nah, tapi kembali kita melihat juga bagaimana
anak-anak yang remaja yang ada sekarang itu coba perhatikan apa sih yang bisa membuat mereka bertahan gitu loh. Apa faktor kekuatannya mereka dan apa faktor kelemahannya mereka gitu. Ada kan faktor-faktor. Kalau misalnya kita bisa mengetahui ini kayak faktor strength-nya, kekuatannya dia di sini, ya kita perkuat di situ. Ya jangan di titik kelemahannya yang kita kejar. Karena pernah kami, saya kasih contoh ya Mbak Indah ya, pernah saya menangani seorang anak itu, dia bukan permasalahan narkoba, cuman permasalahan di pelajaran sekolah. Di mana gurunya itu menghubungin terus orang tuanya dan menyampaikan bahwa anaknya itu kekurangannya nilai matematikanya rendah, ini jadi semuanya rendah itu. Si anak ini jadi nggak berkembang di sekolah, itu makin stres, malah nggak mau sekolah. Nah, akhirnya orang tuanya bawa konsultasi ke kami. Saya datang ke pihak guru sekolahnya dan saya tanya ke pihak guru sekolahnya. Waktu saya ketemu, gurunya langsung ngomong, ini anak ini berat nih Pak, ini kelemahannya, ini nilainya, ini rendah, ini. Satu pertanyaan saya kepada gurunya itu, ini anak apa kelebihannya? Gurunya bingung gitu. Kenapa berfokus pada banyak kelemahannya ya? Oke. Itu dia. Karena dia terlalu fokus kelemahan anak ini jadi makin tertekan gitu. Ternyata begitu dirubah mindsetnya, kelebihan anak ini dan dieksplor, yang lain pada ikut jadi baik semua gitu. Nice, gitu. Ya, jadi mindsetnya harus seperti itu juga ya, Dr. Rudi, bahwa makanya perusahaan Apple itu bisa maju karena si bosnya itu kan fokus pada strength-nya. Benar. Apa kelebihan, apa kekuatan si orang ini gitu loh. And then itulah yang mereka fokuskan ya untuk dikembangkan. Oke. Ya menarik, dan itu betul sekali ya. Itu karena kan ya namanya kita berbicara Gen Z ya, Dr. Rudi ya. Maksudnya Gen Z, betul, mereka akan semakin stres ketika yang dibicarakan adalah hal-hal negatif yang betul. Oke, baik. Berarti tadi kalau boleh aku coba tarik kesimpulannya dari keterampilan menolak ini adalah bagaimana mereka bisa memilah ya apa yang tindakan-tindakan yang bisa berdampak positif atau tidak untuk mencapai tujuan hidupnya dia. Kemudian bagaimana mereka berfokus pada kekuatannya ya atau kelebihannya gitu ya. Dan pada saat kita mau coba untuk masuk juga memberikan edukasi pada para leadernya dulu ya, yang kita anggap sebagai influencer lah ya di kelompok tersebut ya. Oke, namun pertanyaan berikutnya Dr. Rudi dan Mas Boni. Ketika ada seorang Gen Z nih ya, dia dari istilahnya kan ada pepatah juga yang bilang nggak boleh pilih-pilih teman katanya ya. Tapi terus ada juga yang bilang kalau lo berteman sama tukang parfum ya lo akan ikutan wangi ya. Tapi kalau yang dijualnya parfumnya bau ya lo akan ikutan bau. Nah terus gimana dong si Gen Z ini akan bisa bilang tadi ya, maksudnya kan nggak boleh pilih-pilih teman gitu ya. Tapi ketika dia menemukan hal negatif dalam circle-nya, apa yang harus dilakukan? Apakah lari? Gitu ya, misalnya dia udah berusaha nih tadi ya mempelajari keterampilan menolaknya itu tadi, tapi kemudian dia tetap mau tidak mau ketemu sama suatu lingkaran yang memang ada yang negatifnya, apa yang harus dia lakukan? Lari kah atau melapor kah atau bagaimana? Silakan Mas Boni atau Dr. Rudi, silakan mau menanggapi terlebih dahulu. Ya. Menarik. Jadi sebenarnya sesuai dengan temanya sekarang gitu ya. Jadi kalau dia lari kan itu bagian dari dia menstigma atau dia mendiskriminasi atau dia menjauhi, itu bagian dari mendiskriminasi sebayanya gitu. Tapi bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kamu bisa bermanfaat untuk rekan sebaya kamu. Ya, jadi ketika si individu ini punya karakter yang cukup kuat gitu untuk menolak, jadi akhirnya dia juga bisa menjadi seorang tokoh atau bisa memiliki peran yang cukup baik di komunitasnya gitu. Seperti itu. Oke, jadi ya coba jadi influencer aja di circle-nya itu ya. Iya. Artinya ketika dia memiliki teman atau mungkin saudara gitu ya, dia akan cukup confidence untuk membantu yang memiliki masalah tersebut, Mbak Indah. Jadi saya bantu, saya tahu deh, saya kemarin sempat browsing, sempat googling, ada beberapa tempat yang mungkin saja kita bisa datangi, atau mungkin juga kita bisa melatih teman-teman ini, bagaimana saya bisa bermanfaat untuk kamu. Baik. Komunikasinya tuh memang beda gitu. Kalau di kita tuh komunikasinya kayak datar aja juga. Cuma kalau kita lihat
orang-orang luar gitu, cara berkomunikasinya itu sangat-sangat motivasional sekali. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk kamu? Ya, okay. Kalau di kita kan, gue bisa bantu lo apa gitu. Nah kalau di sana, bagaimana saya bisa berguna untuk kamu? Kayak gitu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu komunikasi juga kita latih. Dilatih dan juga, kalau misal, kalau udah punya karakter yang kuat, ya udah nggak perlu lari. Coba kamu bisa nggak bantu mereka ini seperti itu? Iya, oke, menarik sekali, Mas Boni. Dokter Rudi, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi benar sih yang Bro Boni bilang seperti itu. Kalau kita menemukan sesuatu yang seperti itu, ya bukan tempatnya untuk kita berlari ya. Kalau kita berlari kan berarti udah kita kan juga menstigma kan. Udah dengan tidak mau bergaul sama mereka atau apa. Jadi paling penting itu bagi remaja-remaja kita, generasi muda kita, bagaimana mereka itu mendapatkan edukasi yang benar. Mengetahui link kemana sih kalau misalnya ada terjadi sesuatu dengan teman-teman saya, saya bisa mengarah kemana sih, arahin mereka kemana, ke tempat mana saya bisa mencari bantuan buat mereka. Kalau seandainya misal dia bisa lebih jauh lagi, ya itu seperti Bro Boni bilang, kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka gitu. Bagaimana bisa menghandle hal-hal yang seperti ini. Oke, Dokter Rudi, boleh dong di-spill kira-kira tadi kalau misalkan Gen Z ini mau mengadukan gitu ya, itu kemana? Jadi paling tidak kan sekarang begini, kita melihat dulu kayak kalau kayak kami sekarang ya, kalau di tempat kami itu ada beberapa tempat yang memang kami bina khusus, seperti kalau institusi pendidikan kayak mahasiswa itu, kebetulan beberapa tempat itu sudah ada UKM khusus ya, yang berkecimpung misalnya di bidang pemerhati HIV, AIDS dan narkoba. Nah, orang-orang bisa mencari informasi ke situ. Ya, atau misalnya kayak seperti yang kayak Bro Boni dengan teman-teman sempat melakukan kemarin itu, ada di satu daerah misalnya di Toraja, di Makassar, bagaimana mengedukasi kalangan pendidik, tokoh-tokoh masyarakat dengan edukasi masalah penyalahgunaan seperti apa, penanganannya seperti apa, itu bisa sebenarnya kita lakukan. Cuman memang karena selama ini fokusnya itu selalu ke penanganan, jadi selalu kan yang diarahkan itu kalau bukan ke badan narkotika, ke tempat rehabilitasi, melapor ke polisi, ya, malah membuat jadi pada ketakutan juga gitu kan. Nah, padahal kan harusnya tempat yang bisa mereka jangkau, yang mereka bisa tuju itu, tapi tidak ada semacam ketakutan dari mereka gitu. Mereka mau mengakses tempat itu. Karena kan selama ini kan yang jadi ketakutan, kayak kita berbicara nih sekarang kayak tahun-tahun kemarin tuh program dari BNN wajib lapor. Ngeri kan berpikirnya, wajib lapor apa nih? Jangan-jangan kita dilapor di polisi nih. Nah, itu kan jadinya kan hal-hal seperti itu yang kadang yang tidak nyambung gitu kan. Padahal sebenarnya yang dikatakan wajib lapor itu bagaimana mereka ya kalau ada masalah dengan ini hubungi institusi ini tempat ini gitu loh. Baik. Jadi seperti itu. Iya, baik. Sebelum kita tutup nih karena udah hampir 40 menit nih Dokter Rudi dan Mas Boni, nggak berasa ya. Kira-kira apakah ada sosial media yang bisa dituju oleh Gen Z untuk mereka bisa mendapatkan edukasi lebih banyak terkait pencegahan untuk narkoba ini? Ada sosial media kah, atau mereka bisa main ke situsnya Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli misalnya, Mas Boni, ketika ada yang tertarik nonton streamingnya kita, karena kan nanti ini akan ada juga di The Hills TV ya, di YouTube channelnya The Hills. Jadi kalau misalkan ada yang nonton streaming terus aku kayaknya tertarik deh pengen jadi trainer gitu, atau aku pengen jadi influencer deh di circle aku, itu gimana caranya Mas Boni? Adakah yang bisa dituju oleh Gen Z? Ya, untuk Instagramnya gitu ya, Maina bisa langsung cari Lingkaran Indonesia Peduli. Lingkaran gitu Indonesia Peduli di Instagramnya, Iya, website-nya juga sama website-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat apa aktivitas kami selama ini gitu. Kalau yang mau jadi trainer gitu bisa juga dong, ngobrol sama Lingkaran Indonesia Peduli dulu lah ya. Bisa banget, cari datang aja, komunikasi, coba komunikasi, iya. Terus nanti komunikasinya lebih lanjut lah. Baik, gitu. Kalau dari Dokter Rudi gimana dokter? Ada rekomendasi kah atau referensi kira-kira kemana nih Gen Z harus pergi ketika mereka haus terkait edukasi untuk narkoba ini? Sebenarnya sih kalau saya melihatnya yang pertama itu ya, harusnya kalau Gen Z ini terjadi suatu edukasi yang paling pertama sih kemana mereka harus pergi, harusnya yang paling pertama itu ke orang tua mereka. Ke orang tua,
Iya, paling tidak supaya ada komunikasi dengan orang tua. Karena kenapa? Kita kan sering melihat ya Mbak Indah ya, yang terjadi sekarang itu orang tua itu adalah orang yang paling terakhir mengetahui informasi dari anaknya. Oke. Orang tua menjadi yang terakhir tahu informasinya, oke? Iya, karena kecenderungan sekarang segala sesuatu itu paling teman-temannya dulu yang tahu dibanding orang tuanya. Oke. Berarti arahannya Dr. Rudi supaya orang tuanya tahu duluan gimana dong nih? Nah, jadi makanya saya bilang, sekarang kalau kita mau melihat bagaimana supaya orang tua itu bisa mengakses juga informasi itu. Sekarang kalau saya sih melihatnya sih kalau di sekitar Jakarta sih ya jelas sih saya sangat-sangat merekomendasiin sih teman-teman di YLIP dia kan nggak bisa peduli karena terus terang Mbak Indah saya pun belajar banyak sama teman-teman di Indonesia Peduli. Karena itu yang kami lihat. Apa yang kami bahas beberapa tahun yang lalu masalah pencegahan, akhirnya kan kepikiran juga itu mereka sekarang. Benar ya, malah jadi temanya ya di HANI 2023 ya. Jadi kan kita senang sekali begitu melihat temanya, akhirnya kepikiran juga gitu. Iya. Oke, baik. Oke, Dr. Rudi, Mas Boni, boleh aku simpulkan mungkin ya, atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu deh sama Mas Boni atau Dr. Rudi untuk closing statement-nya terkait topik kita malam hari ini, cara Gen Z War on Drugs. Silakan dari Dr. Rudi terlebih dahulu, closing statement-nya. Ya, jadi kami kembali bagaimana kita melihat generasi muda kita dari sekian banyak jumlah ini masih banyak yang belum terpapar dengan permasalahan narkotika. Itu yang penting kita perkuat dulu bagaimana pertahanan mereka gitu kan. Karena kita ingin melihat bagaimana generasi muda kita ke depannya jauh lebih baik dalam dibanding kondisi yang ada sekarang. Jadi ya kita berdoa sih mudah-mudahan negara kita ya diberikan kekuatan apa semuanya untuk generasi mudanya bisa jadi lebih baik. Amin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rudi. Mas Boni, closing statement-nya seperti apa nih? Ya, kalau dari saya closing statement-nya saya tidak mau bilang sama seperti yang udah ya, tapi maksimalkan potensi yang dipunya. Misalkan saat ini teman-teman hanya mampunya bermain gitar, mainlah itu gitar. Kalau saat ini mampunya main basket, mainlah itu basket sepuas-puasnya. Maksudnya potensinya itu dipertajam. Hargai apa yang dimiliki, itu aja sih. Baik, luar biasa. So The Healers, untuk lo semua yang hari ini menyimak nih obrolan kita baik lewat streaming radio The Hills maupun di YouTube channel The Hills TV, ada beberapa poin menarik yang bisa kita simpulkan nih dari obrolan kita malam hari ini terkait cara Gen Z Wars on Drugs ya. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan keterampilan menolak ya terhadap ajakan untuk penggunaan narkoba. Jadi harus fokus pada kelebihan masing-masing. Lalu yang kedua, perbaiki juga cara komunikasi dengan beberapa elemen dalam kehidupan kita ya, dari mulai sekolah, rumah maupun tadi lingkaran pergaulan. Kemudian juga edukasi ya, itu tetap harus dilakukan dengan cara yang tepat, tidak lagi dengan cara yang menakut-nakuti, dan juga oleh orang yang tepat ya, bukan lagi diberikan testimoni-testimoni, tapi oleh mereka-mereka yang memang kompeten dalam penyampaian edukasi terkait anti narkotika ini ya. Dan kemudian juga tadi pondasi yang terpenting kalau menurut Dr. Rudi dari keluarga. Jadi kembali lagi semua pendidikannya dari keluarga. Kita harus berfokus pada menyelamatkan Gen Z yang justru belum terpengaruh atau terkena dengan jeratan narkoba, begitu ya. Oke, baik, luar biasa. Ini sangat insightful our discussion tonight. Terima kasih banyak buat Dr. Rudi yang sudah meluangkan waktunya, dan juga Mas Boni yang dalam perjalanan tetap ya camera on. Hati-hati di jalan Mas Boni ya. So kita berharap mudah-mudahan ada kesempatan kita ngobrol lagi dengan topik berbeda tentunya ya. Sekali lagi terima kasih dari The Hills Radio. Dan The Hillers sekali lagi bisa disimak nanti recordingnya di YouTube The Hills TV. So thank you, selamat malam Dr. Rudi dan Mas Boni. Thank you. Oke, bye. Malam Barbon. Ya, malam semua. Oke, thank you. Selamat malam. Alright, The Healers, so you are still with me, Indah Firdaus, and pamit sekalian lah guanya ya. Jangan kemana-mana, pastinya stay tune terus only on The Hills Radio, the best streaming radio in Indonesia. The best Indonesian streaming radio, The Hills Radio. Kamu lagi dengerin The Hills Radio, your music, your lifestyle.